Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Tiara, kawan-kawan, Ulia, kalau boleh di on screen, on cam, sorry, on screen lagi, on cam, kita mulai kuliah kita ya. Selamat jumpa lagi, teman-teman sekalian, di mata kuliah Desain E-Learning. Kita sebentar lagi akan mengakhiri semester. Saya nggak tahu kapan ya, Raffi ya, akhir semester kita, Juni apa Juli, Tiara? Juni, Pak. Juni ya, sekarang bulan Mei. Juni tanggal berapa kira-kira? Sebentar, Pak, saya lihat dulu jadwalnya. Oke, nanti Dinda mohon bantu nanti teman-teman, karena kita akan berakhir bulan Juni dan sudah masuk ke project teman-teman. Project kita mengembangkan satu learning object ya, yang dibuat oleh teman-teman. Dan pada siang hari ini saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman tentang apa itu learning object dan bagaimana teman-teman akan mengembangkan satu learning object sebagai produk akhir dari mata kuliah desain e-learning pada semester kali ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah teman-teman sudah dibagi kelompok ya. Kalau nggak salah sudah ya. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi sudah dibagi kelompok. Nanti teman-teman sudah mulai memulainya bagaimana. Oke, sekarang saya ingin cepat saja kepada teman-teman menjelaskan tentang learning object gitu ya. Oke, bentar. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman sekalian. Mohon maaf tadi ada gangguan sebentar. Maaf, Pak, izin menginformasikan Ya, untuk akhirnya itu 5 sampai 17 Juni, Pak. 5 sampai 17 Juni. Ya, Jadi Pak, let's untuk say kita UASnya. kita 17 Juni saja ya. Nanti kita ini kan masuk pemasukan nilai tanggal berapa, Raffi? Dari tanggal 7 Juni hingga 23 Juni. 7 Juni tanggal 23. Oke, berarti sebelum tanggal 23 katakanlah 17 Junian lah kita akhiri ya. Sehingga nanti proyek ini teman-teman selesaikan sekitar tanggal 17 begitu ya. Oke. Ya, Pak. Oke ya, untuk proyek kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sedikit tentang konsep microlearning ya. Dan ini juga jadi skripsinya Dinda tentang microlearning. Sini.
Jadi teman-teman kalau ingat waktu SD nih pernah diminta membuat satu resume ringkasan dari satu bab buku gitu ya. Saya yakin pernah ngerasakan ini, SMP juga pernah diminta membuat diagram pohon atau mind map atau untuk satu konsep materi tertentu ya. Nah, ini salah satu cara gitu bagaimana dulu kita diminta untuk memecah-mecah satu materi begitu ya, diringkas di ini dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sudah ada konsep bagaimana topik-topik itu diperkecil gitu ya atau di segmen-segmen gitu sehingga kalau dikumpulin segmen satu dengan segmen dua, segmen tiga jadi satu kesatuan utuh. Nah, cuman zaman dulu itu belum ada istilah yang disebut dengan micro konten ya atau materi-materi yang kecil. Nah, sekarang ada istilah micro gitu ya. Nah, kemudian jadi di sini teman-teman sekalian, di era sekarang ini, apalagi apa namanya era digital begitu ya, sehingga kecenderungan milenial, yang dimaksud milenial tuh Sugeng gitu ya, Raffi gitu ya, siapa lagi Tiara gitu, netizen lah kalau bahasa sekarang mah ya. Jadi cenderung bisa belajar dari sepotong-sepotong informasi yang dikemas dalam bentuk digital kontennya begitu ya gitu sehingga nanti akan jadi kayak puzzle dan lain sebagainya bisa dikemas menjadi satu pengetahuan yang utuh. Nah, itu sehingga cara belajarnya Tiara, Ulia dan kawan-kawan itu lebih sifatnya adalah hyper learning. Jadi belajar dari yang satu ini, satu ini, satu ini, satu ini tidak harus linear seperti kami zaman baheula. Kami zaman baheula tuh saya zaman dulu itu kalau belajar tuh satu buku mulai dari bab satu terus sampai selesai hatam, nah dianggap baru selesai kan gitu ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang anak-anak sekarang tidak demikian. Sebagian dari itu nanti akan di ini. Nah, ini yang memulai konsep tentang pentingnya micro learning. Jadi micro learning itu adalah teman-teman sekalian, bagaimana konten itu atau materi itu dipecah-pecah dari dari topik yang kompleks ke dalam bentuk topik-topik yang lebih pendek ya, lebih independen, stand alone begitu sendiri yang dapat dilihat sebanyak mungkin, sedibutuhkan mungkin, kapan saja, di mana saja, sesuai dengan keperluannya teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau saya lihat misalnya Sugeng ingin belajar tentang Sugeng hobinya apa, Gang? eh Main game, Pak. Main game. Oke, gamenya apa? Strategi, arcade, Arcade. nah, arcade dan lain sebagainya. Oke. Nah, ketika ada tips-tips tertentu bagaimana main game seperti itu, kan selalu nyari informasi ya. Oke, apakah di YouTube, apakah di TikTok, apakah di Spotify, apakah di URL yang terkait begitu kan gitu. Sehingga ada informasi pendek-pendek, kecil-kecil gitu dan bisa diulang-ulang oleh Sugeng. Ya, yang terkait dengan itu kapan saja dia pelajari di mana saja. Dan anak-anak sekarang tuh nggak suka misalnya saya beri materi, oke silakan nih pelajari satu bab utuh gitu, nggak. Ya. Tapi dari bab itu dipecah-pecah menjadi bagian kecil-kecil-kecil. Nah, itulah yang disebut dengan micro learning ya di sini ya, micro learning. Nah, pertanyaannya adalah seberapa micro itu relatif ya teman-teman sekalian. Nah, ini nanti kalau teman-teman tertarik di micro learning, nanti teman-teman harus menguasai kenapa ada micro learning dan kenapa kalau yang dipecah-pecah itu penting, maka ini ada teori yang dikembangkan oleh Ebbinghaus baru tahun 1800-an ya. Menjelang 1900 ini yang disebut dengan retention curve gitu. Jadi kurva retensi ya. Jadi orang itu typically kehilangan 80% dari pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam satu bulan sebenarnya.
Jadi ketika orang belajar informasi dengan jumlah yang besar, ya, mereka hanya mengingat sedikit saja dibandingkan dengan secara keseluruhan. Namun demikian, jika informasi tersebut gitu ya tidak dianggap sebagai tugas-tugas apa yang tidak anggap sebagai krusial gitu ya, dan cenderung kalau tidak dianggap penting oleh teman-teman begitu ya informasi tersebut, maka cenderung mereka akan digrade, akan menurun seiring dengan waktu. Nah, tapi kalau kita split nih, kita pecah-pecah konten itu menjadi bagian-bagian yang kecil dan mengingat bagian-bagian yang kecil itu dengan cara beberapa selama waktu tertentu, ini dapat meningkatkan retensi pengetahuan atau daya ingat kalian akan cenderung lebih lama gitu dibandingkan itu. Nah, itulah sebabnya mengapa siapa Dea misalnya sudah lupa tuh apa mata pelajaran atau topik-topik yang pernah dipelajari di SD. Iya kan itu ya, apalagi topik itu nggak dianggap penting untuk kalian kan gitu kira-kira begitu. Atau jangan jauh-jauh mata kuliah ini nih, mata kuliah kita nih designing e-learning ini. Mungkin ada yang sudah lupa yang saya sampaikan pada pertemuan kapan begitu. Kenapa? Karena kalian tidak anggap sebagai sesuatu yang krusial, sesuatu yang ya nggak berguna lah untuk kalian kan gitu kira-kira. Ya itu dengan sendirinya. Tapi itu hukum alam. Tapi itu sunnatullah. Jadi kalau kalian akan ingat semua bisa meleduk itu kepala kita. Nah, jadi kita bersyukur ya dengan adanya retention seperti ini, teman-teman sekalian. Ini adalah bagian dari hukum alam dan ini patut kita syukuri ya, teman-teman sekalian. Coba kalau ingat semua. Jadi teman-teman sekalian, ini microlearning bukan hal yang baru. Dari dulu kita sudah mengenal istilah pemecahan-pemecahan itu menjadi modul-modul. Nah, atau menjadi unit-unit kecil yang didesain sedemikian rupa menjadi bahan belajar yang bisa dipelajari kapan saja, di mana saja gitu ya, sendiri dengan bantuan yang sangat minimum dari guru atau dari orang lain. Ini sudah ada jadikan. Nah, zaman dulu dan zaman sekarang sebenarnya ada bedanya ya, teman-teman sekalian ya. Kalau saya pakai framework yang saya buat ini ya antara sinkronus offline dengan sinkronus online misalnya. Nah, asynchronous offline dan asynchronous online misalnya, yaitu pembelajaran kapan saja di mana saja. Maka pada zaman dahulu microlearning itu dikemas dengan bahan ajar yang dikemas dalam bentuk cetak. Ya, zaman dulu ya. Cetak kemudian cetak tapi kecil-kecil begitu, atau misalnya media elektronik dulu mungkin sekarang teman-teman sudah nggak kenal sama sekali atau mungkin belum pernah ngalamin. Ulia pernah ngalamin pakai dengerin lagu dengan audio kaset enggak? Sugeng pernah nggak waktu kecil? Ngalamin nggak? Pernah, Pak. Pernah ngalamin? Oh, Ngalamin, berarti Pak. masih ngalamin ya. Berarti udah ngalamin kaset, kemudian ngalamin CD, VCD, Iya, Pak, masih DVD, ngalamin. ngalamin ya. Nah, tapi kan sekarang sudah enggak ada. Kenapa? Karena audio kaset, kemudian CD, VCD kan tidak berbasis jejaring. Ya, diputernya harus stand alone dan tidak seperti kalian dengerin Spotify ya, tidak seperti kalian dengerin apalagi lihat TikTok dan lain sebagainya. Jadi zaman dulu ya seperti itu dan dulu juga memang sudah ada microlearning, cuman istilah microlearning belum populer ya. Kalau zaman sekarang teman-teman sekalian kita lihat yang asynchronousnya itu adalah online, berarti ada internet di sini. Maka bahan ajar yang mandirinya itu sudah difasilitasi dengan bahan ajar digital yang nanti setelah ini bagian dari microlearning itu kita akan sebut sebagai learning object ya untuk self-directed asynchronous learning-nya. Tapi kalau untuk kolaboratif asynchronous learning-nya, aktivitas pembelajaran yang kolaboratifnya misalnya itu ada forum diskusi kan gitu ya.
ada ruang bincang, ruang cakap-cakap yang kita sebut dengan chat room, ya. Kemudian ada tugas atau ada assignment atau ada tes itu dilakukan melalui jejaring dengan platform yang disiapkan oleh suatu platform yang kita sebut dengan learning management system. Ya, jadi dalam asynchronous daring tadi ada wadah yang namanya content management system. Ya, kontennya ya. Content management system artinya platform yang dapat mengelola konten-konten yang digital yang kecil-kecil tadi. Ada yang sifatnya audio, ada yang sifatnya video, ada yang multimedia dan lain sebagainya. Ada yang untuk learning management system. Makanya kalau dalam konsep TP itu ada sedikit beda antara content management system sendiri. Contohnya apa? YouTube, TikTok, itu kan hanya manage konten kan gitu ya. Tidak ada unsur pembelajarannya. Ya kan? Tapi ada yang disebut dengan learning content management system, learning strip content management system atau LCMS. Ya kan? Learning content management system seperti Brightspace, Moodle dan lain sebagainya itu bisa memfasilitasi baik kontennya maupun bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana dinilai, bagaimana penilaiannya, bagaimana diadministrasikan, sugeng aktifnya berapa kali, absen dan sebagainya kan itu ya. Nah, itu ada di LCMS ya. Jadi dia mengemas keduanya. Oke. Nah, di sini teman-teman sekalian, kalau sudah memahami ini, maka kaitan micro learning dengan learning object, ini saya tidak bicara reusable-nya dulu, learning object adalah seperti ini. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat hierarkinya, ini dari Learnativity ya. Jadi satu katakanlah kumpulan daripada topik dalam satu mata kuliah. Jadi paling ujung, lihat dari sini ya, paling ujung ini adalah mata kuliah. Mata kuliah itu teman-teman sekalian itu adalah aggregate ya atau kumpulan yang merupakan kesatuan dari beberapa lesson units atau topik-topik pelajaran kan gitu ya. Nah, unit-unit pelajaran atau topik pelajaran. Nah, setiap topik pelajaran ini akan terdiri dari learning object 1, learning object 2, learning object 3, learning object 4, learning object N. Atau learning object yang berikutnya. Dan setiap learning object nih yang ini akan terdiri dari information object. Artinya satu konsep, satu proses atau satu bahasa saya itu satu learning point, satu pokok materi. Nah, setiap pokok materi ini teman-teman sekalian diwakili oleh lebih dari satu raw media. Nah, kalau mata kuliah Pak Cecep disebut dengan data mentah gitu ya atau elemen data elemen yang bisa saja audio, bisa saja teks, bisa saja ilustrasi, bisa saja video, bisa macam-macam gitu ya. Nah, kalau nanti kita lihat ke kiri, semakin ada di sini ya, semakin ada di sini, itu kan akan mudah diambil sebagiannya saja, maka ini semakin reusable. Ya kan? Semakin tinggi tingkat kemungkinan bisa direuse. Direuse itu apa? Digunakan ulang, dikombinasi ulang atau direpurpose, ya, Tapi semakin ke kanan sini, semakin jadi satu bundle gitu, satu kesatuan, jadi semakin susah untuk direuse, ya. Contoh ya, saya ingin gambarkan contoh. Dalam satu slide, dalam satu topik, dalam satu learning object tersebut, oke, yang gampang itu dalam satu objek informasi dibuat dalam satu slide, misal ya Sugeng ya. Dalam satu slide itu ada terdiri dari dua unsur, ya. Unsur caption yang menjelaskan tentang isi daripada slide itu yang diwakili oleh teks, betul nggak? Paham ya? Dan ada unsur visual yang diwakili misalnya apakah ada diagram, ada gambar begitu ya. Berarti dari satu slide itu bisa kita sebut dengan objek informasi. Terdiri dari dua unsur raw materials, ya kan?
Ada caption, ada materialnya itu berupa caption yang menjelaskan tentang isi itu ditulis dengan teks, ya kan? Dan untuk menopang agar isi daripada substansi materi itu mudah dipahami, ditunjang dengan aspek visual, ya kan? Nah, aspek visualnya mana? Yang kayak kemarin itu saya gambarkan di pertemuan yang lalu itu ada satu slide yang menunjukkan bahwa 70% of workers in Japan are women, gitu ya, adalah perempuan, begitu kan? Berarti kan di situ ada gambar perempuan dan ada caption yang menjelaskan 70% pekerja part-time di Jepang adalah perempuan. Maka dua itu adalah satu objek informasi. Ya kan? Satu objek informasi. Nanti kalau digabungkan lagi dengan 2 atau 3 slide lain yang menjelaskan tentang part-time workers, clear ya? Yang menjelaskan part-time workers dengan beberapa atribut yang menjelaskan part-time workers-nya, itu bisa saja kita sebut sebagai satu learning object. Ya kan? Karena terdiri dari beberapa objek informasi. Nah, satu objek informasi untuk satu slide tadi terdiri dari 2 raw materials. Ada visual, which is yang paling tepat adalah gambar wanita atau foto wanita, dan wanitanya itu adalah yang menunjukkan gambar atau wanita yang mewakili orang Jepang. Bukan mewakili orang Bali, bukan mewakili orang Eropa, bukan mewakili orang Afrika misalnya, begitu kan gitu ya. Nah, itu kan akan saling menunjang di situ. Nah, katakanlah begini, katakanlah kita memiliki satu raw materials, ya. Yang satu adalah foto wanita yang menggambarkan Afrika, yang satu foto wanita yang menggambarkan Jepang. Ya kan? Ada satu. Maka ketika foto yang menggambarkan wanita Jepang tadi bisa kita gunakan untuk satu tujuan yang menjelaskan part-time workers in Japan kebanyakan adalah wanita, cocok kan gitu. Tapi gambar wanita itu bisa digunakan untuk menjelaskan hal yang lain yang terkait dengan Jepang juga gitu, tapi tidak terkait dengan part-time workers. Itu artinya satu objek informasi tadi, satu raw materials tadi itu reuse, mudah untuk di repurpose. Ya kan? Itu yang menggambarkan bahwa semakin ke kiri, nih ya, teman-teman sekalian, semakin ke kiri di sini ini akan mudah reuse gitu. Begitu juga misalnya ada satu learning object di sini yang slide pertamanya itu adalah menggambarkan tentang gambar wanita Jepang yang dengan tulisan 70% sebagian besar dalam hal ini adalah 7% pekerja part-time di Jepang adalah wanita gitu ya. Kemudian di dalamnya ada menggambarkan atribut lain tentang part-time workers juga, ada part-time workers juga begitu. Nah, ini akan semakin reuse juga untuk digunakan ya objek belajar ini untuk topik yang mungkin di luar topik yang ini. Ya, mungkin di luar topik yang ini. Misal ya, ada satu learning object yang menggambarkan misalnya tentang kehidupan sosial, ya misalnya ada yang menggambarkan tentang peristiwa terjadinya pembakaran hutan di Sumatera. Kebakaran apa pembakaran ya? Nah, kalimatnya kebakaran ya gitu ya. Nah, ada video yang menjelaskan tentang kebakaran dengan beberapa penjelasannya. Nah, katakanlah ada durasinya sekitar 3 atau 4 menit, berarti kan udah kategori sekitar bisa kita sebut sebagai learning object ya. Ya kan, learning object gitu ya. Bisa kita gitu kan. Nah, itu menjelaskan tentang polusi udara yang mempengaruhi wilayah Singapura. Ya, berarti kan bisa digunakan untuk mata pelajaran yang sedang membahas tentang polusi udara. Clear ya di situ ya.
Oke, tapi mungkin video yang sama yang membakar kebakaran hutan itu bisa digunakan oleh mata pelajaran lain yang sama-sama IPA, ya kan? Yang membahas tentang pengaruh kebakaran hutan terhadap apa namanya, hilangnya spesies tertentu di Sumatera misalnya, gitu ya. Iya kan? Berarti itu repurpose. Berarti bisa di-reuse. Paham nggak maksud saya? Lulu kebayang ya? Jadi sama-sama berbicara tentang kebakaran hutan, yang satu digunakan untuk mata pelajaran yang ada kaitannya polusi udara, yang satu dipakai mata pelajaran yang lain yang ada kaitannya dengan ekosistem, ya kan? Atau ada digunakan untuk mata kuliah yang lain ada kaitannya dengan masalah hukum. Iya kan, masalah hukum. Nah, gitu ya. Ya kan gitu, hukum tentang, atau ada mata kuliah lain yang akan dikaitkan dengan masalahnya kenakalan pengusaha. Bisa nggak? Bisa kan gitu ya? Nah, gitu. Jadi pengusaha-pengusaha sawit dan lain sebagainya, kalau menggunakan tenaga manusia akan memakan waktu lama, itu membersihkan apa namanya hutan. Tapi kalau digunakan dengan cara dibakar, itu kan itu akan lebih mempercepat. Itu kira-kira begitu. Itu berarti satu peristiwa yang sama yang sudah menjadi satu learning object, katakanlah itu bisa di-repurpose, bisa di-reuse. Tapi kalau udah berubah menjadi satu topik, apalagi berubah menjadi satu topik tertentu ya, yang dibundle oleh Raffi misalnya menjadi satu media video utuh dan tidak memungkinkan diedit dan lain sebagainya, tidak bisa digunakan untuk yang lain, itu kan lebih, jadi semakin ke kanan semakin tidak reusable, semakin ke kanan semakin tidak repurpose gitu ya. Itu maksudnya yang kita sebut di sini adalah sebagai tingkat reusability-nya, makin ke kiri makin reusable, makin ke kanan makin unreusable ya. Makin ke kiri konteksnya makin sempit, makin ke kanan konteksnya makin luas gitu ya, sehingga ini yang kita pahami. Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti kalau kaitannya ya, ini micro learning dengan macro learning ya di sini ya, teman-teman sekalian. Kalau macro learning itu berarti sudah kumpulan daripada micro tadi. Ya, kumpulan dari micro tadi. Nah, yang apa namanya, yang micro tadi itu bisa digunakan untuk just in time learning. Sementara kalau makro itu kan harus dipelajari dalam rentang waktu tertentu. Tapi dalam satu kuliah, mata kuliah, begitu katakanlah satu topik, itu pasti terdiri dari beberapa micro learning, ya, yang dikemas menjadi sebagai satu makro learning, ya. Sebagai contoh misalnya gini aja deh, saya contohkannya begini. Saya login dulu. Kita lihat mata kuliah kita ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini teman-teman, ini satu topik. Berarti dalam satu topik akan terdiri dari beberapa beberapa learning object, gitu ya. Nah, di sini prinsip e-learning sendiri akan terdiri dari beberapa micro learning, ya. Karena di dalamnya ada setiap prinsip e-learning ada beberapa poin-poin gitu dan lain sebagainya. Kemudian pengertian platform e-learning ini jadi satu learning object, ini bisa jadi lebih dari satu learning object tergantung nanti.
Gitu, ketika belajar learning object sendiri, pengertian learning object bisa satu learning object sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini kumpulan-kumpulan ini misalnya desain e-learning dengan berbagai learning object di dalamnya ini menjadi satu topik. Ya. Nah, setiap learning object di dalamnya itu terdiri dari beberapa objek informasi dan objek informasi itu terdiri dari beberapa raw materials. Nah, kalau kita kaitkan ke dalam ilmu media pembelajaran yang dikemas oleh Smaldino dan kawan-kawan, raw materialsnya itu bisa terdiri dari 6 jenis. Ya. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah audio, yang ketiga adalah visual, termasuk gambar, foto, dan lain sebagainya, begitu ya, diagram. Kemudian ada lagi audio visual yang kita sebut dengan video, ya kan? Ada animasi atau gambar bergerak, ada simulasi, beda ya animasi dengan simulasi teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah real media gitu, atau kalau artinya kalau teman-teman perlu orangnya si US yang ngebahas, berarti ada si US-nya, talentnya si US kan itu ya, atau resource person dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau memang perlu objeknya itu adalah ada mobil, kalau lagi ngebahas tentang mobil-mobil vintage, berarti kan ada mobil vintage-nya yang asli kan gitu ya. Nah, gitu kan kita kira di ini kan. Nah, ini semua teman-teman layak untuk dipahami oleh teman-teman hal-hal seperti ini begitu supaya nanti teman-teman bisa membuatnya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ini nanti teman-teman bisa saya kirim materinya. Nah, bentuk micro learning itu bisa bentuknya teks, misalnya short paragraph atau short message atau ada hints gitu ya. Belum ditayangkan ya. Nah, ini dia. Kalau kalian misalnya yang teks short paragraph atau ada image, illustration dengan foto dan lain sebagainya, ada video, ada audio, ada interaktif elemen misalnya kuis, game, flashcard, atau mungkin ada game, ada simulasi yang dibuat oleh teman dalam bentuk game dan lain sebagainya. Ini bisa macam-macam micro learning ini. Ya, teman-teman sekalian bisa buatnya jadi macam-macam. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman sekalian adalah teman-teman coba ketika teman-teman memikirkan learning objeknya itu dibuat dalam bentuk apa yang paling tepat, apakah video, apakah animasi, apakah simulasi, apakah cukup visual, apakah cukup audio atau teks, atau kombinasi dari semua ini semua. Nah, saya ingin mengajak teman-teman mempelajari satu prinsip yang disebut dengan komponen display teori daripada David Merrill. Nah, di sini saya potong saja. Teman-teman harus mengetahui ragam pengetahuan. Jadi nanti setelah teman-teman pilah, misalnya teman-teman ingin membuat satu topik, topik itu dipilah menjadi subtopik, subtopik dipilah lagi menjadi beberapa pokok materi. Nah, setiap pokok materi itu teman-teman coba perhatikan. Apakah materi itu sifat ragam pengetahuannya itu fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau metakognitif? Kita lihat ya. Fakta itu misalnya Candi Borobudur itu kan fakta. Ya. Fakta itu saya kasih bintang 3 untuk teks. Ya, fakta itu misalnya dijelaskan Candi Borobudur terletak di Provinsi Jawa Tengah ya. Candi Borobudur di Jawa Tengah merupakan peninggalan dari zaman Borobudur itu Buddha Iya ya. Pak, Kalau Candi Borobudur Jawa Tengah. iya, Magelang. itu kan peninggalan Buddha atau apa dan sebagainya. Itu orang akan sedikit paham ya teman-teman sekalian. Paham juga. Tapi kalau hanya dengan audio mungkin agak sedikit kurang memungkinkan untuk paham dibandingkan dengan teks. Untuk fakta ya teman-teman sekalian. Kalau dengan visual, nah ini akan lebih bagus lagi ya. Tapi masih saya kasih kategorikan 3 bintang. Jadi ada gambarnya, ada teksnya, ada visualnya menggambarkan tentang
apa namanya Candi Borobudur. Tapi di sini saya bintangnya lebih banyak kalau dibuat dalam video, ya katakanlah ini 5, ya kan gitu. Maka mana yang lebih baik? Teks, audio, visual atau audio Suara visual? Bapak Maka putus-putus, Kak. audio visual gitu ya. Untuk konteks tersebut ya begitu teman-teman sekalian ya. Eh, Animasi lebih baik juga kan gitu. Sama mungkin dengan video, tapi mungkin ini butuh kreativitas yang tinggi tapi lebih murah dibandingkan dengan video. Karena kalau video teman-teman harus datang ke tempatnya, syuting, rekam, ambil ini sebagainya. Tapi kalau animasi kan bisa selesai di depan komputer gitu kan, kira-kira begitu ya. Kalau simulasi ya bisa saja gitu dibuat simulasi, tapi takes time, mungkin takes money juga, mungkin takes teknologi juga gitu. Artinya teman-teman sekalian, fakta tentang Ka'bah misalnya gitu ya, sekarang sudah dibuatnya dalam bentuk simulasi. Ya kan? Tahun 2000 kapan saya ke 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 Mekah itu, sebelum pergi ke sana, saya itu sudah bisa melihat posisi masjid apa namanya di Mekah itu seperti apa. Ka'bah ada di mana dan lain sebagainya dengan simulasi 3D yang ada di kita ya, kita kelihatan gitu ya, atau Madinah dan lain sebagainya gitu kan gitu ya. Nah, ini bisa jadi pilihan. Jadi teman-teman bisa secara kreatif mempertimbangkan itu. Oke. Kemudian teman-teman coba perhatikan apakah ragam pengetahuannya itu konsep atau prinsip atau prosedur misalnya. Kalau konsep itu misalnya mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Dengan teks orang paham, mamalia adalah hewan yang menyusui. Contohnya adalah tikus, kucing, kemudian apa gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Ya, ngajar dulu ya sebentar ya. Oke. Oke, gitu ya. Nah, jadi di sini konsep itu dengan teks ya cukup, audio agak kurang, visual. Tapi lagi-lagi kalau dengan video, nah akan lebih baik gitu ya. Animasi juga akan lebih baik ya. Simulasi juga. Oke, kemudian kalau prinsip, prinsip itu adalah misalnya yang gampang yang dimaksud prinsip itu adalah rumus. Jadi satu konsep dengan konsep lain itu menghasilkan satu konsep baru misalnya I sama dengan MC kuadrat atau fungsi X kuadrat dan lain sebagainya, maka yang sebelah sini ini tidak terlalu cocok gitu. Yang cocok adalah audiovisual, yang lebih cocok lagi adalah simulasi, yang lebih cocok lagi adalah animasi gitu ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan ini gitu. Jadi ketika membuat learning object ya mohon perhatikan ini. Oke, prosedur. Prosedur ya yang ini nggak cocok nih, kurang cocok lah kalau hanya dengan teks atau audio atau visual. Tapi kalau video, animasi ini lebih tepat ya. Kemudian metakognitif, metakognitif itu menyelesaikan masalah ya kalau ada ini dan lain sebagainya. Nah ini akan juga cocok dengan simulasi. Paling cocok ya dengan simulasi teman-teman sekalian. Nah tapi dengan video juga memungkinkan. Nah dari semua ini teman-teman sekalian bisa disimpulkan bahwa audiovisual dapat mengakomodir semua ragam pengetahuan. Clear nggak? Kebayang ya? Kira-kira ya? Nah, gitu. Ini yang akan kalian temui. Itulah sebabnya di dalam online learning atau e-learning mostly, ya mostly, konten itu dikemas dalam bentuk video. Nah, Sugeng nanti coba Sugeng iseng-iseng buka Massive Open Online Course yang dibuka gitu kayak Coursera gitu ya, atau Udemy atau Udacity begitu yang free-free aja dilihat, maka kontennya itu banyak kan apa? Dikemas dalam video kan? Betul nggak? Video. Iya, Oke. Pak, video. Video. Nah, itu kenapa? Kenapa kebanyakan video? Karena alasannya adalah ini. Alasannya adalah ini teman-teman sekalian. Artinya saya sengaja kasih warna merah begini untuk mengatakan bahwa fakta, konsep, prinsip, prosedur itu lebih mudah diakomodasi dengan audio visual ya. Tapi untuk prinsip misalnya alangkah baiknya kalau dibuat simulasinya gitu kan. Jadi ada video pun tetap bisa simulated gitu ya. Ada disimulasikan misalnya seperti virtual lab ya.
warna ini digabungkan ini dengan ini jadi warna apa kan itu ya bisa bisa di misalnya warna primer, warna sekunder, warna tersier, kemudian dan sebagainya itu kan bisa disimulasikan kayak gitu-gitu. Akan lebih baik bisa disimulasikan. Kalau hanya cukup video saja kan nggak cukup juga, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini mohon jadi pertimbangan teman-teman dan ini saya harap teman-teman bisa tahu sebagai orang teknologi pendidikan ya. Kemudian kalau misalnya saya lihat di sini, kalau misalnya diputuskan untuk video, ternyata tidak semua video, ternyata cara kita menyajikan video pun ternyata bervariasi, teman-teman. Nah, ini penelitian di YouTube, teman-teman sekalian, dilakukan oleh Korkut. Korkut, katakanlah dia mengklasifikannya ke dalam 3 jenis video ya. 3 jenis video itu ada yang kategori talking head, ada yang kategorikan video, yang video scriber itu yang apa namanya ada tulis tangan kayak tetot gitu ya. Kemudian ada video tutorial. Nah, kalau teman-teman lihat dari hasil penelitian ini ternyata pengguna itu lebih prefer menonton video yang sifatnya tutorial. Oke. Nah, kaitan dengan ini teman-teman, nanti saya akan minta untuk tugas akhir project teman-teman pilih satu topik ya, teman-teman buat learning objeknya. Ya, ketika teman-teman putuskan learning objeknya itu adalah video, maka video pun cara nyajiinnya lain-lain, teman-teman. Jangan semuanya dibuat motion graphic motion graphic karena bisanya pakai motion graphic ya nggak juga kan gitu ya. Iya kan? Nih coba saya lihatkan ya kepada teman-teman mana yang lebih baik ya. Coba ya. Sebentar, kita tonton video ya. Misalnya saya cari dulu. Ini tentang learning object ya. Ada dua video yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman. Mana yang lebih baik kira-kira ya? Oke. These learning objects can be assigned independently, but when they are arranged in courses, they create rich lessons. Not all learning objects are the same. Each learning object type provides you with a different approach to learning. These varied approaches will keep you on your toes, creating an experience that is fun and, more importantly, engaging. Let's take a peek at the different learning object types you might encounter in your course. One of the most content-rich learning object types is a Read It. Read-Its are your primary tool for acquiring knowledge within a course. Read-Its provide the written content, the definitions, facts, explanations, and examples you need to meet your learning objectives. When you see blue words in Read-Its, you can click on them to get more information or definitions. Most Read-Its include an opportunity for you to check your understanding of the content. Now that you're familiar with Read-Its, get to know another type of learning object, the Practice It. Practice Its allow you to put your knowledge into action and try out your new skills. Do you learn best by viewing videos? Then Watch Its are for you. Each Watch It contains a short video that brings concepts and procedures to life. How to read Shakespeare. William Shakespeare. Another fun, engaging way to learn is to play games. Play Its present online games that help you to sharpen your skills and knowledge. Are you ready to demonstrate? Oke. Ini menjelaskan tentang learning object loh teman-teman sekalian ya. Jadi learning object itu didedicatedkan untuk read it, gitu kan, atau to practice it, atau to watch it, gitu kan kira-kira ya. Tapi dia menggunakan pendekatan lain ya. Kalau pendekatan saya tadi menggunakan ragam pengetahuan yang cocoknya dengan apa dan sebagainya. Oke, fine. Itu juga oke. Tapi menurut Lulu kira-kira kalau dijelaskannya learning object dengan cara seperti itu mudah nggak untuk Lulu memahami tentang learning object? Lumayan mudah sih Pak, membantu gitu. Iya, artinya if you decide to membuat learning object dalam bentuk video, please make it better. Ya kan kira-kira bayangkan bahwa itu akan memudahkan orang untuk memahami itu. Oke ya. Tapi kalau misalnya ya saya buatkan videonya ya, muncul learning object adalah gitu kayak kebiasaan saya ngajar atau kebanyakan ngajar lain ya. Itu bisa disebut sebagai learning object dengan konsepnya adalah learning object.
Kan ada learning object, materinya learning object, kan gitu. Tapi itu kan obsolete ya. Buat kalian yang netizen gitu, buat kalian yang milenial itu boring gitu maksudnya begitu. Bener enggak? Nah, oleh karena itu, challenge saya untuk mata kuliah ini, meskipun hanya membuat satu bagian kecil dari e-learning kalian, ya kan, e-learning dari e-learning secara umum, karena kan hanya bagian kecil ya, hanya membuat satu learning object kecil kan gitu ya. Nanti ketika dijadikan satu kesatuan kan jadi satu topik, topik-topik jadi satu kesatuan, jadi satu mata kuliah atau satu materi mata pelajaran. Tapi itu kuncinya dari learning object tadi, Lulu, kuncinya. Jadi kalau learning objectnya itu menarik, ya kesananya juga akan enak. Ya kan? Nah, misalnya kalau dia harus practice it, oke, katakanlah dia harus practice it, tapi juga itu terkait dengan prosedur gitu. Maka kalau simulasikan kan lebih enak, iya kan? Gitu ya. Atau misalnya ini tentang prinsip, ya kan? Ketika Lulu ingin prinsip itu ingin read it dulu, ya. Tapi materi yang disampaikannya menarik, walaupun hanya dibaca kan akan lebih enak. Jadi Lulu akan menyiapkan teks dikombinasikan dengan visual untuk menggambarkan tentang tentang satu prinsip tertentu gitu ya. Kemudian ketika Lulu ingin mengajak dia practice it gitu ya, maka dibuatkan simulasinya kan gitu untuk dapat mempraktikkan itu kan gitu. Nah, atau dibalik gitu. Oke, disimulasikan dulu, setelah itu baru jelaskan. Ini loh kayak gitu. Kan boleh juga kayak gitu. Nah, jadi teknik-teknik itulah teman-teman sekalian. Ada satu buku yang dibuat oleh David Wiley yang dia beri nama Learning Object Design and Sequencing, disingkat dengan LODAS. Ya kan? Jadi yang dimaksud dengan LODAS itu ada 5 kalau nggak salah, 5 bentuk urutan bagaimana learning object. Kayak tadi begitu ya. Apakah Lulu ingin watch it dulu? Berarti ada penjelasannya. Tapi harus dibuat sekreatif mungkin. Setelah itu ada ada simulasi, kan gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan learning object design and sequencing. Ya, karena kita mensekuenskan yang mana dulu harus mana dulu itu matter banget untuk orang memahami. Ya kan? Sebagai contoh gini Lulu, saya punya satu konsep tentang menjelaskan konsep tentang ini bayangan saya ya. Saya diminta membuat learning object dalam bentuk video misalnya ya. Kita putuskan video lah gitu ya. Konsep yang ingin dibahas adalah satu konsep tentang advocacy. Ya, advokasi. Advokasi atau advokasi. Nah, katakanlah sebagai ahli materi yang menguasai materi itu, kita membayangkan bahwa yang namanya advokasi itu adalah bukan hanya sekedar buka mata, buka telinga, buka hati, tapi juga harus buka dompet dan ngetok palu. Ya kan? Nah, misalnya, coba bayangkan ya, misal. Kemudian ada perbedaan antara advokasi dengan sosialisasi. Oke. Nah, artinya kalau sosialisasi hanya buka mata, buka telinga, buka hati. Nggak nyampe buka dompet. Ya kan? Apalagi nyampe keputusan membuat regulasi ini harus dipakai. Kan kita kan kira-kira. Ini analogi saja ya teman-teman sekalian. Maka kalau kita orang TP bisa secara kreatif membuat satu learning object yang hanya membahas satu konsep tentang advokasi gitu ya. Coba bayangkan, bandingkan ya. Kalau saya menjelaskannya dengan learning object itu adalah pertama saya menjelaskan advokasi, terus definisi gitu ya. Ya kan definisi, terus dengan talking head saya menjelaskan gitu ya. Nah, advokasi adalah bla 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 bla, baru menjelaskan contoh-contoh advokasi. Oke. Bandingkan dengan yang satu lagi. Saya angkat dalam video itu, misal ya, itu Raffi ya, saya angkat dalam video itu, coba Anda perhatikan peristiwa berikut. Nah, peristiwa ada seorang ketua RW gitu ya, mengumpulkan masyarakat tentang menjelaskan tentang sanitasi. Ya. Nah, padahal Lulu ngangkat konsep tentang sosialisasi dulu, kan gitu kan?
Nah, setelah itu Lulu minta, ya itu cuma berapa detik lah ininya videonya kan gitu ya. Kemudian Lulu minta coba bandingkan dengan kan gitu ya. Ada sekelompok mahasiswa kan ada BEM gitu ya. Ada apa sekarang BEM ya? Eksekutif ya. Badan Eksekutif Mahasiswa ada emblemnya kayak gini, mendatangi kelurahan, menyampaikan proposal, menjelaskan kepada lurah gitu ya, agar ada gerakan sanitasi terus sampai lurah itu membuat keputusan peraturan desa itu tentang sanitasi. Itu kan advokasi namanya. Jadi sekelompok mahasiswa itu melakukan advokasi, tapi sekelompok mahasiswa tidak dalam bentuk demo ya. Demo salah satu bagian advokasi sebenarnya, tapi tapi yang kita contohkan dalam videonya bukan gitu maksud saya, ya gitu ya. Nih mantan-mantan tukang demo soalnya saya juga dulu tukang demo. Jadi gitu ya. Oke. Nah, kemudian barulah setelah itu kita jelaskan. Nah, kan gitu bahwa kasus pertama itu adalah sosialisasi kan, buka mata, buka telinga, buka hati. Tapi kalau kasus kedua buka mata, buka telinga, buka hati, buka dompet, bahkan buat keputusan. Itu hanya analogi teman-teman sekalian, ya hanya analogi teman-teman sekalian. Bagaimana kita membuat satu learning object yang boring. Kasus yang pertama boring nggak pasti? Boring nggak, Sakinah? Boring ya? Sugeng kalau dipakai videonya kasus yang pertama, kira-kira boring nggak Sugeng? Boring, Pak. Boring, baru dibuka tutup lagi ya, mendingan ke yang lain kan gitu. Tapi kalau yang kedua itu akan berbeda. Jadi teman-teman be kreatif, ya, be kreatif untuk menyampaikan itu. Ya. Kemarin saya diminta oleh LAN itu mereview satu storyboard yang membuat satu learning object, ya, yang konsepnya itu adalah kurator, konten kurator. Ya kan, konten kurator. Ya itu datar-datar aja konten kurator dan lain sebagainya. Saya sarankan begini kepada mereka. Coba awali dengan, pernahkah Anda mendengar istilah kurator? Ya kan, gitu kira-kira begitu ya. Jadi kalian harus kreatif, ya kan? Atau misalnya bagaimana sebuah lukisan atau seberapa lukisan itu sampai bisa layak untuk dipamerkan. Ya kan? Maka sebelum dipamerkan itu harus dilakukan dulu kurasi oleh seorang kurasi, kan gitu ya. Nah, maka proses itu disebutlah sebagai kurasi. Hal tersebut juga terjadi pada satu konten pembelajaran tertentu. Nah, gitu. Bagaimana konten pembelajaran tertentu layak bisa dipakai oleh orang lain untuk pembelajaran sebelum kita lakukan kurasi. Jadi kurasi adalah, nah baru kan itu kira-kira begitu. Mana yang lebih enak kan? Enak kan begitu ya. Nah, saya challenge ya teman-teman, meskipun hanya membuat satu learning object, jadi teman-teman harus secara kreatif nanti membuat storyline-nya atau storyboard-nya dengan baik. Nah, untuk tugas mata kuliah ini, teman-teman sekalian, let's say misalnya kalian memutuskan bahwa learning object-nya itu akan dibuat dalam bentuk video semua. Misal ya, tapi cara menyajikan videonya ini yang jadi saya permasalahkan. Yang saya challenge. Mungkin ada satu konsep tertentu yang cara menyajikan videonya mungkin dalam bentuk debat, bisa juga. Iya kan? Kalau dalam dua debat berarti dibuat pro dan kontra. Iya kan? Misal apa sih yang sekarang jadi lagi ngetren itu? Misalnya debat tentang nasab, habaib. Walaupun itu saya sangat tidak setuju konten-konten yang ada di YouTube yaitu sangat-sangat mengadu domba begitu ya. Dan kalian lebih baik nggak usah baca karena nggak ada yang benar satupun sebenarnya gitu. Semuanya pada dikemas dan itu hanya buzzer aja untuk kalau menurut saya sih untuk mengadu domba kepala-kepala kalian. Jadi bukan yang itu ya. Misalnya debat tentang konsep learning loss. Dan yang ketepian saja, learning loss. Learning loss pada masa COVID-19 dengan learning loss sebelum masa COVID-19. Actually ada learning loss apa enggak sebenarnya, dan esensi learning loss itu apa? Buat dua kontroversi isu dan dijadikanlah debat. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Jadi bagaimana kita mengemasnya? Ya kan?
Atau bisa juga dibuat dalam question and answers. Ya kan, question and answer. Tapi ya, semuanya memang harus didesain dengan baik. Ya, dibuat dengan podcast yang kayak gimana dan lain sebagainya gitu ya, supaya menarik teman-teman sekalian ya. Podcastnya pakai V ya, bukan PO. Podcast kan itu berarti kalau PODcast berarti kan nggak ada videonya kan, nggak ada visualnya sama sekali. Jadi saya lihat topik-topik konsep-konsep tentang teknologi pendidikan itu kalau lihat di podcast yang tanpa V ya, podcast itu walaupun hanya suara dan itu ternyata menarik juga loh teman-teman, karena di situ ada perbincangan yang sangat menantang. Nah, ini yang kita ingin buat adalah teman-teman bentuknya adalah audio visual. Ya kan? Nah, dalam skripsi-skripsi yang terjadi di S1 Teknologi Pendidikan, itu bikin video motion graphic apa kayak gitu-gitu. Oh, apa iya semuanya begitu gitu loh. Kan ngajinya gimana? Saya suka stres itu ngelihat kayak gitu teman-teman ya, bikin gininya. Jadi nanti teman-teman boleh berkreasi begitu, tapi saya ingin ngajak nanti setelah ini pada minggu besok itu kalau teman-teman sudah menentukan topik, cukup teman-teman tentukan topik ya. Topik misalnya apa namanya? Topik X, Y, Z. Nah, dari topik ini saya minta teman-teman membaginya ke beberapa subtopik. ST1, ST2, katakanlah ST12 gitu ya. Iya kan? Paham nggak maksud saya? Nah, walaupun Charlie udah nggak nyanyi lagi kan, udah banyak kemana, entah kemana gitu. Nah, dari sini teman-teman akan ubah menjadi beberapa learning point. Learning point, learning point, learning point, learning point, learning point. Oke. Nah, setiap learning point ini teman-teman itu akan diwakili oleh apa tadi, information object ya. Information object, di mana information object ini akan terdiri dari beberapa raw materials, kan begitu ya? Nah, di sini teman-teman, ini semua ya, LP1, LP2 ini bentuknya katakanlah video ya. Tapi kemasan videonya teman-teman coba lihat ragam pengetahuannya tadi. Nah, apakah konsep, apakah fakta, apakah prosedur gitu ya. Nah, apakah prinsip, apakah prosedur gitu. Sehingga nanti menentukannya videonya pun itu akan sangat tergantung pada teknik penyajian videonya oleh teman-teman. Jangan sampai nanti talking head aja dan lain sebagainya ya. Nah, jadi subtopik 1 inilah jadi LO 1, nanti ini ini LO1 gitu ya. Nanti ini LO2, ini LO3, ini LO4. Nah, ini adalah subtopik 1 nanti menjadi bagian dari apa nama subtopik ini, dan ini akan menghasilkan satu topik utuh ya, satu topik. Jadi teman-teman hanya memilih satu topik dari satu mata kuliah atau dari satu mata pelajaran. Saya ingin memastikan bahwa satu topik itu bisa diwakili oleh sekian banyak learning object. Ya kan? Karena setiap learning object akan terdiri dari beberapa object information. Satu object information itu akan terdiri dari beberapa raw materials. Ya kan? Nah, sekarang ada istilah learning object, ada istilah micro learning, ada istilah nano learning, kan begitu ya? Nano learning itu kalau bisa saya padankan itu adalah satu objek informasi. Ya kan? Kalau 2 nano learning itu digabungkan atau 3 menjadikan jadi satu, itu bisa menjadi satu learning object, dan setiap learning object itu bisa menjadi bagian dari sub-subtopik yang bisa kita sebut sebagai micro learning. Ketika dikumpulkan menjadi satu kesatuan dari mata kuliah, jadi utuh satu mata pelajaran, itu jadi macro learning. Lengkap dengan tesnya, lengkap dengan tugasnya, lengkap dengan diskusinya, lengkap dengan apa ya, untuk terjadinya satu proses pembelajaran tersebut ya. Nah, oke. Jadi Raffi dan kawan-kawan, Tiara ya, nanti saya akan buatkan berarti
Sekarang saya akan tugaskan teman-teman memilih satu topik, maka langkah berikutnya adalah teman-teman melakukan chunking. Ya, kuncinya di situ. Mencangking topik tersebut dipecah menjadi subtopik, setiap subtopik dipecah menjadi sub-subtopik atau loncat menjadi learning points atau pokok materi, ya kan? Setiap pokok materi itu akan diwakili oleh satu objek informasi, ya, bentuknya bisa macam-macam, yang akan terdiri dari beberapa raw materials, gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, satu learning object itu sifatnya relatif. Paham nggak maksudnya relatif? Satu saat dikatakan learning object karena terdiri dari beberapa objek informasi dan setiap objek informasi terdiri dari beberapa raw materials, ya kan? Tapi ketika objek informasi itu masih bisa dipecah menjadi sub objek informasi, katakanlah ya, dan sub objek informasi itu bisa terdiri dari beberapa raw materials, maka yang kita sebut dengan objek informasi tersebut berubah status menjadi satu learning objek. Paham nggak maksud saya? Iya kan? Jadi kalau gini, kalau misal tergantung cakup dan cakupnya materi. Misalnya gini, kalau dalam mata pelajaran SMP, ya, kalau kalian belajar tentang reproduksi vegetatif, ya, reproduksi pada tumbuhan, gitu ya, maka dibahas reproduksi vegetatif, reproduksi generatif, ya kan? Kan gitu ya. Maka reproduksi pada tumbuhan tersebut bisa disebut sebagai learning objeknya, ya kan? Vegetatif dan generatifnya katakanlah bisa kita sebut sebagai objek informasi, ya. Tapi ketika kita sudah masuk SMA, misalnya gitu ya, maka ya kan perkawinan dengan cara vegetatif sendiri itu bisa jadi satu topik tersendiri, kan gitu ya. Bagian-bagian dari itu bisa jadi learning object. Sub-sub bagian dari itu bisa jadi objek informasi yang akan terdiri dari beberapa raw materials. Nah, ketika kalian masuk perguruan tinggi dan mata kuliah program studinya adalah biologi gitu ya. Yang vegetatif sendiri itu mungkin bisa jadi satu mata kuliah. Paham nggak maksud saya? Iya kan? Nah, itu yang saya maksud sebagai relatif, ya kan? Jadi perkembangbiakan vegetatif sendiri itu mungkin bisa jadi satu topik daripada satu mata kuliah, kan? Itu yang di dalamnya bisa jadi banyak, gitu ya. Nah, gitu kira-kira begitu ya, teman-teman sekalian. Ini yang saya bayangkan, oke? Berarti setelah ini setiap kelompok silahkan pilih topik, ya, pilih mata pelajaran atau mata latih atau materi kuliah. Nah, nanti kalian chunking, ya, topik, subtopik dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kalian ingin ngambil, sorry, saya akan bedakan dua ya. Kok kan bedakan dua, teman-teman sekalian. Saya hapus dulu ini, ya. Jadi ada content oriented, ya, yang ingin saya ajarkan, kemudian ada task oriented. Ketika melakukan chunking, ya, ketika melakukan chunking. Jadi ada content oriented, ada task oriented. Kalau yang akan kalian kembangkan learning objeknya itu adalah materi-materi yang sifatnya akademik, misalnya untuk sekolah, mata kuliah, dan lain sebagainya, maka kita berpatokan pada content oriented. Jadi masuk pada topik, mata kuliah atau mata pelajaran, dipecah menjadi topik, ya kan? Dipecah menjadi subtopik, ya kan? Begitu ya. Nah, ini dipecah menjadi learning point atau sub-subtopik yang menjadi learning point, ya, LP. Kan gitu. Nah, inilah nanti yang akan kalian kembangkan gitu ya, menjadi objek informasi, dan di dalamnya objek informasi dalamnya terdiri beberapa raw materials, gitu kan? Begitu ya, clear-nya ya. Nah, tapi kalau misalnya materi learning object yang akan yang kalian kembangkan terkait dengan pelatihan dan lain sebagainya,
itu kalian berangkatnya dari task oriented. Berarti berangkatnya dari duty. Untuk pekerjaan apa? Sorry, untuk pekerjaan apa? Pekerjaannya misalnya waiters. Waiters itu duty-nya apa? Maka dia akan terdiri dari beberapa duty. Setiap duty akan terdiri dari beberapa task. Melakukan apa gitu ya. Task. Setiap task akan terdiri dari beberapa subtask. Nah, setiap subtask inilah kalian lengkapi dengan objek informasi yang tepat dan di dalamnya terdiri dari beberapa apa istilahnya eh, eh, raw materials. Kebayangkan gitu ya? Clear. Jadi misalnya ada seorang waiters. Waiters itu salah satu duty-nya adalah eh, taking orders. Taking orders ya, artinya menerima pesanan kan gitu lulu ya. Nah, menerima pesanan itu tugasnya ngapa-ngapain aja kan gitu ya. Menanyakan, kemudian dan sebagainya, mencatat, terus sampai sebagainya. Nah, itu dibuat seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi ada dua pendekatan yang bisa kalian lakukan untuk memecah-mecah konten menjadi hal yang lebih kecil supaya kita bisa melihat learning object-nya itu seperti apa ya. Oke, berarti next week teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman itu sudah memperoleh sorry, kok dihapus lagi, salah pas ya. Teman-teman sudah bisa mengidentifikasi topik. Berarti ini berdasarkan satu mata kuliah atau mata pelajaran. Ya. Atau kalian ambil satu job itu ya, di sini duty-nya apa? Kan gitu ya. Kemudian subtopiknya apa? Berarti di sini kalian masuk di tasnya apa saja. Nah, baru di sini ada subtopik, ada learning point. Nah, baru di sini adalah subtask. Nah, setiap inilah nanti akan kalian kembangkan menjadi objek informasi gitu ya. Objek informasinya apa nanti dikemasnya. Nah, saya ingin kalian sudah bisa memecah-mecah ini ya. Jadi ini seperti ini. Nah, kalau ini sudah jadi, maka kalian akan sudah saya minta untuk membuat video. Learning object-nya dibuat dalam bentuk video, tapi nanti dipilih videonya nanti mau seperti apa, cara penyajiannya. Setelah itu nanti kalian buat storyboard-nya, storyboard atau script gitu ya, scriptnya seperti apa. Nah, ini nanti akan saya nilai, maksud saya ini akan jadi bagian portfolio penilaian pertama. Portfolio itu gimana terusnya? Ya kan? Kemudian kalian membuat naskah juga ini jadi penilaian portfolio yang kedua. Kemudian naskah ini kalian produksi jadi produk akhir, jadi portfolio yang ketiga. Nah, ini nanti akan saya schedulekan teman-teman sekalian. Kapan portfolio pertama dan sampai semua itu sampai di sekisaran tanggal 17 Juni kan selesai gitu ya, Raffi ya kan gitu kan teman-teman sekalian. Nah, mohon nanti Ilyas ada nggak di sini, Dinda? Ada, Ilyas Pak. ada ya. Nanti tolong Ilyas dan Dinda kawal itu begitu ya untuk semua kelompok. Nanti saya buatkan rumahnya di LMS, kalian kumpulkan cangkingnya tadi. Kalau itu kaitannya dengan keterampilan ya kayak itu berarti kalian menggunakan task oriented ya. Tapi kalau kaitannya dengan mata pelajaran ya silakanlah gunakan konten oriented gitu ya. Cara memecahnya hanya saja seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, nanti dari situlah saya putuskan saja untuk mata kuliah ini semuanya kita akan buat dalam video. Tapi cara menyajikan video kan macam-macam, ya kan teman-teman ya, bukan hanya sekedar talking head saja atau motion picture aja dan lain sebagainya gitu ya, supaya anak-anak TP bisa paham. Oleh karena itu, saya ingin mahasiswa ini buka-buka di YouTube, di TikTok, atau apa, cari cara penyajian video yang menurut kalian pas untuk topik kalian. Ya, nih, saya berikan contoh misalnya ya, ada video yang nggak enak atau nggak enak, saya nggak tahu nih.
saya hobinya lagi bonsai nih ya, teman-teman sekalian. Coba kita lihat. Ini konsep desain bonsai ideal. Misal ya. Zona miniatur dari pohon aslinya seperti yang dilakukan oleh para pebonsai dari Jepang yang mengkreasikan pohon. Banyak lagi artikel serta ilmu perbonsaian yang mungkin akan bermanfaat buat kalian semua yang masih. Sorry, internetnya kok. Ya, ini satu ya. Coba bandingkan dengan yang ini. While art is inherently subjective, there are some common objective threads that permeate artistic endeavors. This is true in sculpture, painting, music, and of course in bonsai as well. Understanding line, movement, directionality, asymmetry, and flow, as well as the steps to applying these concepts to raw or developed material, there are some common objective threads that Oke, coba perhatikan ini ya. There are some permeate artistic endeavors. Okay. This is true in sculpture, painting, music, and of course in bonsai as well. Understanding line, movement, directionality. Misalnya ya, understanding line, movement, gitu kan, gitu dan lain sebagainya, gitu. Coba artinya ketika teks understanding line, understanding movement, ya, kemudian dibantu dengan videonya yang menggambarkan line, menggambarkan movement, akan lebih enak dibandingkan dengan video yang satu. Yang pertama tadi gitu. Sugeng bisa lihat nggak? Yang pertama dengan yang kedua. Gimana? Lebih enak ke yang kedua, Pak. Yang enak yang kedua kenapa? Karena yang pertama itu kekurangan raw materials. Iya kan? Kekurangan raw materials. Dia hanya punya modal gambar-gambar saja, ambil sana sini dan dari materials yang dia kan gitu ya teman-teman sekalian. Jadi dia kehilangan apa istilahnya? Kekuatan untuk menggambarkan sebagaimana itu. Oke. Apakah yang kedua bisa kita enhance dari teknologi pendidikan? Bisa. Jadi ketika narasi mengungkapkan line, gitu ya, ada tanda panah yang digambarkan oleh Sugeng, bisa menggambarkan, yang menggambarkan itu mengarah kepada line dari pohon itu. Ya kan? Nah, itu kan dari prinsip multimedia kan kita bahas. Ada yang disebut dengan time contiguity. Paham nggak time contiguity? Kesinambungan waktu kan? Kesinambungan waktu itu ketika narasi mengungkapkan line, gitu kan? Tapi dari gambar yang ada di video itu menunjukkan bagaimana garis-garis itu dan pola garis dari apa sih kalau bahasa teman-teman di bonsai itu gerak dasar lain dan sebagainya. Jadi kata yang mengungkapkan lain dengan munculnya gambar yang video yang menunjukkan lain itu selaras, berbarengan. Berbarengan, apa maksud saya? Berbarengan. Itu namanya time contiguity. Yang teorinya multimedia learning dari Meyer itu ya, yang itu kan materi pertama, betul nggak? Betul ya? Nah, kayak gitu, maksud saya, prinsip-prinsip multimedia yang dibahas itu juga perlu dipertimbangkan. Belum misalnya masalah redundant, masalah dan lain sebagainya kan gitu. Coba bayangkan kalau di video yang kedua yang agak menggambarkan tadi, itu ada teks banyak gitu ya. Kemudian ada narasi gitu kan. Berarti kan itu redundant. Iya kan, redundant. Padahal menurut Meyer di situ bahwa orang belajar lebih mudah jika ada visual itu dengan narasi dibandingkan ada visual banyak teksnya kan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu mohon kalian perhatikan sehingga saya nanti ingin nilai juga dari storyline teman-teman atau storyboard teman-teman. Di situ ada narasinya seperti apa, di situ ada captionnya mau seperti apa, visualnya seperti apa, nanti akan saya lihat. Ininya bagaimana ya.
Nah, di sini saya tantang teman-teman akan membuat itu. Ada 3 tagihan ya teman-teman sekalian ya. Tagihan yang pertama adalah mencangking materi itu menjadi sub-sub-sub materi yang lebih kecil. Pendekatannya ada 2, content oriented atau task oriented, ya kan? Kemudian dari situ kita putuskan nanti media yang akan digunakannya, tipe jenis media yang akan digunakannya adalah video, kan gitu ya. Format penyajian videonya bisa macam-macam, dikreatif oleh kalian, gitu ya. Dibuat oleh kalian, kemudian nanti tergambar di dalam story lainnya, tergambar dalam storyboardnya. Nanti dari storyboard itulah kalian kembangkan menjadi satu produk akhir. Nah, ini harus inline ya antara dengan pemecahan materi, dengan storyboard, dengan hasil. Nah, ini akan kita nilai, yang saya akan nilai, kami akan nilai, termasuk Dinda nanti akan nilai dan juga Ilyas nilai, itu adalah keterkaitan antara chunking, kemudian penentuan storyboard, dan juga hasil berupa produk satu learning object utuh. Ya, learning object-nya itu akan terdiri dari beberapa, akan merepresentasikan beberapa object information, dan setiap object information akan merepresentasikan beberapa raw materials. Walaupun tidak terlihat secara tidak perlu dipisah-pisahkan. Oh, ini raw materials, ini kan enggak kan? Gitu. Ini kan sudah terjadi dengan begitunya ya. Coba kalau kalian perhatikan di sini, teman-teman sekalian, yang tadi ini asymmetry and flow, as well as the steps to applying these concepts to raw or developed material, is key to creating quality bonsai art. Dengan apa yang tampil. More broadly, design in any capacity, including in bonsai art, is based on the values imposed upon the work by the artist, and those values are influenced by larger external factors, including but not limited to one's culture, living environment, and natural surroundings. While bonsai has become a global art form in the 21st century, tree's life as a bonsai is part of a longer evolutionary foliage type to pruning techniques and wire application. Coba yang ini. I'm visiting Apex. In this video, I'll show you a simple and effective technique to develop an Apex like that. All you need is Apex. In this video, I'll Nah, di dalam multimedia learning itu ada prinsip queuing. Betul enggak? Queuing. Queue. Flow. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman bisa lihat di video, ini saya sengaja kasih video yang bagus ya. Ini termasuk queuing yang akan mengarahkan ke sini. Jadi queuingnya itu bisa dengan panah, mungkin bisa teman-teman lingkari di sini dan lain sebagainya gitu ya. show you a simple and effective technique to develop an Apex like that. All you need is some wire, a lot of time and patience, and a little bit of magic coming right up. The others. And the next style I'm going to call out is the windswept style. And here, we're not trying to create a majestic, dome-shaped apex. Instead, we're trying to create the impression that the harsh, windy environment has battered the tree and blown it so it grows. Jadi hanya menekankan queuing, ya, saya bisa jadi tahu bahwa windswept atau apa model bonsai yang seolah-olah terterpa angin ke arah sana. Kalau yang seperti yang tadi itu salah, gitu. Kalau yang kesananya, ya kan, itu juga hanya ingin mengenalkan itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi raw materialsnya apa di situ? Model bonsainya sendiri, bonsai beneran kan, gitu kan? Kemudian ada queuing dengan tanda silang. Kemudian dia butuh narasi yang menggambarkan tentang itu. Tapi dari sisi time, dari sisi spasial itu contiguity dia. Ya, contiguity itu berarti nyambung lah gitu ya, atau selaras lah ya, satu sinkron dan sebagainya. Itu kalau kebetulan ya Geng ya, kalau kebetulan videonya demonstrasi gitu ya Dinda ya, itu kan demonstrasi kan, menunjukkan kan gitu. Tapi saya tidak ingin membatasi teman-teman
Itu nanti akan dibuatnya dalam bentuk demonstrasi boleh, tutorial boleh, ya kan? Nah, tutorial boleh, atau mungkin studi kasus boleh. Jadi kasus gini, ini kayak gitu ya. Jadi macam-macam lah cara-cara kalian. Boleh juga tanya dan jawab, boleh juga dibuat dalam bentuk drama mungkin atau cerita kalau konsepnya tentang masalah sosial atau lain kan gitu ya, tergantung dari mata pelajaran yang kalian pilih atau topik yang kalian pilih. Challenging nggak kira-kira? Raffi, mau ditantang? Habib, jangan-jangan ini pada tidur nih. Habib, halo Habib, ada nggak Habib? Habib, Iya ada Pak. Habib dari turunan yang di mana nih? Oh enggak Pak. Oh, Bukan Pak. Oke. Iya. Aurel. Iya, Pak. Oke. Aurel sudah diskusi dengan kelompoknya? Sudah, Pak, tapi tinggal nyari topiknya aja. Nah, kira-kira topiknya apa? Kalau kita tuh tadinya pengennya pakai mata pelajaran anak SD sih, Pak. Tapi belum didiskusin lagi yang Oke. mananya gitu. Bebas ya, topiknya bebas. Misalnya cara pasang dasi itu bisa juga ya. Apa namanya mengubah jilbab apa adanya supaya libat kelihatan lebih apa fashionable gitu ya, boleh lah kira-kira begitu, tapi tetap syar'i gitu ya, kira macam-macam lah teman-teman, boleh ya, topik-topiknya boleh harus diangkat, tapi topik kecil kok ya, nggak topik banyak, nggak topik besar maksud saya, supaya kita tahu bahwa meskipun itu topik kecil tergantung dari ruang lingkup, sehingga kalian bisa menentukan apa kecukupan dan kecakupannya itu dengan cara apa? Dengan cara memecah-mecahnya menjadi yang lebih kecil tadi ya. Dengan cara konten oriented atau task oriented. Dua hal itu. Nanti ketika Tiara diminta untuk mengembangkan learning object, nanti akan Tiara nanya, oke, materinya apa? Oke, coba kita pecah satu-satu. Mau pakai pendekatan apa nih pecahnya kan gitu ya? Nah, itu it depends. Tapi kalau nanti Tiara kerjanya itu di kantor atau di perusahaan dan lain sebagainya, memecah-mecah objek-objek belajarnya itu sudah tidak lagi berdasarkan konten oriented mestinya ya, tapi mengacu kepada task oriented. Mestinya, karena ini akan terkait dengan pekerjaan tertentu, ya kan, untuk mengerjakan tertentu dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Dea, gimana Dea? Halo? Halo, Dia Pak. satu kelompok dengan siapa Dea? Aurel, Pak. Aurel. Iya, Mau materinya SD atau mau materinya TK? SD. Helmi sekelompok dengan siapa? Iya, Pak. Lagi tidur ya? Enggak, Pak, ada. Agak. Ya, sekelompok sama siapa? Ya tahu. Kayaknya belum dapat deh, Pak. Soalnya kelas kemarin saya nggak masuk. Ya. Zoom yang kemarin. Ya, tapi udah ada mestinya ya. Iya, belum lihat kayaknya, Pak. Belum lihat ya. Coba lihat nih Coba kelompok apa ya. izin jawab, Pak. Ini Bang Helmi belum masuk kelompok karena waktu itu dia mesnya telat, Pak. Kan Bapak nge-shuffle kan buat penentuan kelompok. Nah, Bang Helmi ini telat. Jadi dia belum Helmi itu dapat. Helmi itu Bang ya, berarti kakak kelas kalian ya? Iya, Pak. Oh, ikut di kelas ini. Iya, Pak. Iya, betul. Ikut di kelas adik kelas ya. Iya, Pak. Ini kelompok A siapa nih? Agnes, Lulu, Mahesa, Raffi, Dava.
Aldi, Aurel, Dea, Siva. B ya. Oke. Dea, tapi dia ada lagi sini. Dea Amanda. Oh, beda ya, ada 2 Dea ya. Habib, Hafiz, Sugeng, Tiara, Sakinah, Wulandari, Claudia gitu ya. Oke. Belum ada ya? Siapa namanya tadi? Helmi, Pak. Helmi. Oke, Helmi. Helmi berarti belum 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 enroll ke sini. Udah, Pak. Udah, kapan ini? Itu ada, Pak, tuh. Iya, ada. Helmi masukin ke mana nih? B, C, D, E atau nggak mau ngaku nih semuanya? Nah? Nggak mau dimasukin Helmi. Ayo. Helmi mau masuk kelompok berapa nih? Serah Bapak deh, Pak. Oke, jadi Helmi masuk C ya. Ya. Ya, C. Tuh, berarti kok belum? Ah, ini Helmi Fauji Abror kan? Iya, Pak. Oke ya, di C ya. Oke, cukup ya teman-teman. Jadi next week saya tambahkan di LMS untuk submit apa namanya topik yang sudah teman-teman pilih ya. Kemudian apa namanya teman-teman sudah mulai mencangking ya. Nah, menjadi bagian-bagian kecil. Nah, setiap yang terkecil dari cangking itu namanya learning points kalau berorientasi konten. Kalau yang berorientasi tugas berarti ada duty, task, subtask, dan sub-subtask. Sub-subtask itulah nanti akan diwakili oleh beberapa objek informasi dan setiap objek informasi diwakili beberapa learning raw materials. Ya. Atau setiap learning point kalau yang berorientasi konten itu akan diwakili oleh beberapa objek informasi dan setiap objek informasi itu terdiri dari beberapa raw materials. Ya, raw materials itu bisa macam-macam, bisa voice over plus foto, bisa voice over plus video dan lain sebagainya, itu macam-macam. Nanti tergantung kalian akan mengemasnya. Dan ini kan udah semester tinggi ya. Semester berapa sekarang? Tiara semester berapa ya? Yang jelas Helmi semester Semester berapa? 6, Pak. Helmi semester Tiara semester 6, berarti Helmi semester 10 ya? Iya, Pak, betul. Hah? Beneran? Iya, Pak, belum ngambil waktu itu matkulnya. Oke, berarti kapan lulusnya ya? Ilyas semester berapa sih Ilyas? Nggak kedengeran ya? Sama kayak Dinda ya? 8, Semester Pak. berapa Dinda? Semester 8. 8. Oke, jadi Helmi harus cepet-cepet nih, nanti nggak kapan bikin skripsinya. Oke ya, clear ya teman-teman sekalian. Jadi karena kalian udah semester tinggi, saya yakin teman-teman udah bisa menguasai tentang materi-materi lain yang sudah Anda pelajari, termasuk di dalamnya apa namanya media pembelajaran gitu ya, animasi dan lain sebagainya, video dan sebagainya, karena kalian sudah pernah mengikuti. Jadi sekarang kita praktekkan bagaimana mengembangkan learning object. Yang Anda butuhkan adalah ide gila. Itu prakteknya. Ya kan gitu. Jadi please think out of box gitu ya. Dan kalian harus punya referensi, contoh-contoh video-video yang menurut kalian kreatif dan menarik dalam menyajikan satu sajian konsep, prinsip atau apapun gitu ya. Oke, saya kira cukup ya teman-teman sekalian. Good luck. Nanti mohon dipandu ya Ilyas, kemudian Dinda. Nanti
di WhatsApp grup kalau ingin ditanyakan dan lain sebagainya, ada yang bimbing kalian, ada Dinda, juga ada Ilyas. Nah, materi ini mudah-mudahan dapat membantu Dinda juga nanti membuat skripsi, membuat satu learning object ya untuk yang dikembangkan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Saya end ya. Oke.